lagi dalam belajar lebih giat lagi, mudah-mudahan akan seterusnya juga akan terus menerus dengan generasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya direkrut oleh Al-Qaeda itu bukan untuk melakukan pemberontakan terhadap NKRI, tapi untuk membela diri wilayah kita, Maluku. Kalau Kashmir terkenal dengan pemandangan alamnya luar biasa. Malu kita pakai rakitan, nggak level kalau istilahnya. Ntar soalnya kalau rakitan itu keduluan mati kita. Coba kalau dipakai kebanyakan macetnya, terus jarak akurasinya, kemacetannya luar biasa. Hampir semua kita bisa, bagaimana menggunakan senjata, bagaimana taktik, bahkan membuat bom. Sampai waktu itu kita membuat virus juga, tapi kita di stop. Saya keluar dari penjara 9 April 2015 dari Lapas Ciamis dengan kasus Undang-Undang Darurat pengadaan kepemilikan senjata api Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Saya kan di Ambon itu artinya pernah merasakan kerusuhan ya, bagaimana keluarga saya dibantai, bagaimana kita juga sendiri merasakan hidup nggak nyaman ya. Saat itu ada seorang ikhwan dari Sulawesi, namanya Abu Suah ya, Samsudin nggak salah, bisa di alias Qadir. Dia menyampaikan pada saya bahwa di Poso itu akan terjadi lagi kerusuhan seperti dulu. Jadi akan ada penyerangan terhadap umat Islam di sana. Ya mereka punya kode itu dulu Yosep 12. Jadi tanggal 12 2012 pada saat itu akan diadakan penyerangan terhadap umat Islam oleh kelompok separatis lah, kelompok Kristen. Nah, maka saya sebagai umat Islam yang punya girah untuk membela umat Islam, maka saya siap bantu. Kalau menyesal sih tidak, karena pertama kita juga yang diserang,
Kecuali kalau kita secara tiba-tiba nyerang orang, pasti saya menyesal. Nah, maka manusia punya, kita berhak menghidupkan sesama manusia gitu kan, nggak boleh saling membunuh. Itu dalam Al-Quran kan melarang. Karena siapa yang menghidupkan orang, saya akan menghidupkan orang seluruhnya kan. Tapi kalau kita diserang terus kita membela diri, kita menyesal, saya nggak menyesal. Bapak saya kan ini TNI juga, gitu. Jadi kalau untuk membelah negara itu udah pasti lah. Kan? Bahkan bapak saya mendukung saya dalam mengikuti perjuangan sampai saya keluar itu. Ketika kamu berjuang melawan untuk umat Islam ini, bapak dukung. Kamu jalan keluar. Saya bergaul sama orang NII, orang-orangnya Ustadz Aman kan gitu. Nah itu kesininya. Tapi sebelumnya saya nggak bergaul sama-sama. Kalau orang sama Mujahidin, sama Al-Qaeda, dulu pernah gabung sama Kompak juga kan, itu murni untuk membela umat Islam. Awal mulanya saya mengenal jaringan terorisme ini saat ini kerusuhan. Jadi saya mengenal jaringan-jaringan ini saat terjadi kerusuhan di Ambon tahun 99. Datanglah para mujahidin dari luar Maluku, mereka datang berjihad di sana. Nah, dari sanalah itu datang berbagai macam kelompok, dari Laskar Jihad Ja'far bin Umar Talib, dari Laskar Jihad Mujahidin, bahkan dari Al-Qaeda. Karena terjadi kerusuhan, kita dipaksa oleh lingkungan kita sendiri untuk harus bisa berjihad. Jadi di sana pada saat itu ada dibukanya tadrib yang diadakan oleh mujahidin di sana, di kampung saya di Seram bagian barat. Selama saya ikut tadrib itu direkrut sama mujahidin Al-Qaeda pimpinan Umar Faruk. Di situ kita diajarkan bagaimana menggunakan senjata, bagaimana taktik, ya bagaimana menyerang, bagaimana bertahan. Tapi senjatanya senjata dari luar negeri seperti FMC, itu modifikasi dari SS1. Malu kita pakai rakitan, nggak lepel kalau istilahnya. Ntar soalnya kalau rakitan itu kedulan mati kita. Coba kalau dipakai kebanyakan macetnya, terus jarak akurasinya, kemacetannya luar biasa. Kita disiapkan untuk melatih pemuda-pemuda Ambon nanti saat kembali untuk melawan musuh-musuh yang hendak menyerang kaum muslimin. Maka mungkin hampir semua kita bisa gitu, dari bagaimana menggunakan senjata, bagaimana taktik, bahkan membuat bom, sampai waktu itu kita membuat virus juga, tapi kita di stop. Selama sebulan ya, saya tadrib awalnya itu di daerah saya sebulanan. Saya lanjut ke Pulau Ambon, terus saya dikirimkan ke luar negeri, ke Kashmir. Kita di sana dilatih itu latih anti teror sama terorisme. Jadi bagaimana mengenal teknik teror itu seperti apa, dan anti teror untuk mengcounter itu seperti apa. Kalau Kashmir terkenal dengan pemandangan alamnya luar biasa, indah. Oh, saya dulu terakhir tuh di Muzaffarabad 2011 September saya masih sana. Pas terjadi WTC, nah, kasus itu akhirnya kita minta pulang, dan memang saya jadi pulang karena nggak aman untuk pendatang, karena ada razia untuk orang-orang asing kan. Gitu. Sering ketemu sama CIA juga di sana. Kita menteror orang tuh seperti apa? Ada seperti memberikan dampak bukan aja harus membunuh ya. Betul. Rasa takut, kecemasan orang, buat orang nggak aman itu seperti apa gitu. Walaupun mungkin nggak berbahaya, nggak bisa membunuh, tapi pikiran orang gitu. Karena kita kan belajar bukan untuk secara personal aja, secara umum. Banyak hal yang bisa kita libatkan membuat orang takut. Mungkin media juga kita main.
peran media itu juga sangat penting gitu. Jadi senjatanya bukan senjata fisik aja, ada yang buat bom atau buat apa seperti itu kan otomatis orang pada takut tuh, bahan di rumah nggak bisa. Misalnya kita bahannya biasa low explosive, tapi dengan pencampuran bahan-bahan khusus, penambahan yang low tadi bisa jadi high. Sepulang dari Kashmir saya membantu orang tua, jadi nggak ada kegiatan apa-apa, karena memang kita dipersiapkan untuk ini aja, untuk bertahan gitu. Kalaupun ada seorang negara-negara muslim yang diserang, kita wajib untuk turun membantu. Tapi kalau untuk memberontak buat negara sendiri, nggak diajarkan di sana. Setelah saya di lapas itu, saya banyak mengambil pelajaran juga. Apa yang saya ikuti, teman-teman yang saya bergaul ini sangat berpengaruh dalam kehidupan saya juga ya. Terutama masalah pemikirannya. Karena tidak semua yang teman-teman saya itu pikirannya searah lurus gitu. Banyak juga yang menyimpang. Penyimpangannya tadi masalah fikrahnya tadi, kekafirannya, pengkafiran terhadap umat Islam, takfiri ya gitu. Kemudian masalah keluarga saya juga. Kalau saya bermasalah di dalam kan keluarga saya juga jadi ya nggak jelas, nggak menentu nasibnya kayak seperti apa kan gitu. Saat saya masuk di dalam, ya paling saya merasa ini yang terbaik oleh Allah untuk saya. Kalau dulu saya kan trauma dengan namanya orang Kristen, walaupun om saya juga Kristen. Dulu saya merasa kalau kayak mereka itu apa ya, kan trauma tadi, kan kalau udah Kristen pasti menyerang kita kan gitu, udah anggap musuh nih. Kalau lihat tuh gimana, dongkol aja kalau lihat orang Kristen. Tapi setelah sekarang mulai aman, kita mulai bergaul, saya bergaul juga dengan saudara saya, dengan teman-teman Kristen kan ya. Ternyata ya berubah juga pemahaman saya sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi nggak menganggap mereka musuh juga. Saya waktu pas keluar, saya ke Ambon sempat ketemu itu sama teman-teman lama, tapi mereka udah berafiliasi dengan ISIS, udah gabung kan. Bahkan ajak saya juga, alasannya macam-macam ya. Saya bilang saya ini baru keluar dan saya nggak mau terikat dengan kelompok apapun, kelompok manapun yang berpikiran nggak. Saya mau urus keluarga saya. Nah, kalau saat saya keluar tuh yang ada di pikiran saya gimana bisa membina keluarga aja. Urusan saya dengan Tuhan, dengan Allah, bukan urusan mereka gitu. Kalaupun misalnya mereka nonton dan mereka bilang saya udah murtad atau saya udah berubah, terserah kan gitu. Yang tahu iman saya kan Allah. Saya coba dagang pakaian, macam-macam saya dagang. Apa yang bisa dijual, jangan orang aja. Tadinya istri buka pendidikan juga, Jakarta udah tutup. Saya sekarang ngawas di proyek kakak ipar. Yang ingin saya sampaikan, harus berhati-hati terhadap apa yang kita dapatkan dari orang lain. Ilmu agama, misalnya Al-Quran, hadis, itu harus selalu difilter, diteliti. Jangan asal kita mendengar ini dibaca kalam Allah, terus hadis, terus langsung kita ikuti. Karena ini benar-benar kita harus teliti. Karena bisa jadi apa yang mereka bawa itu tafsirannya salah. Dan sekali kita membuat kesalahan, bisa jadi itu berujung fatal untuk dunia dan akhirat kita. Contohnya seperti bom bunuh diri, itu kan sangat fatal ya. Kalau kita melakukan bom bunuh dan itu tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah,
dan kita mati, ujungnya neraka ya. Iya. Dan banyak pihak yang menjadi korban, diri kita dan keluarga kita. Alhamdulillah sejak keluar, memang sebelum saya mengenal dunia jihadis ini, memang saya dulunya kutu buku juga, kutu buku, suka membaca ya. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, dengan rudalku ini saya bisa menelurkan bakat saya, minat saya. Saya kalau buku-buku dulu sering baca buku Syekh Abdul Azam Ayatul Rahman fi Jihad Afghanistan ya. Sangat menginspirasi gitu, bagaimana ketika kita berjuang pun melawan kezaliman, membela keluarga kita diberikan janji-janji juga dari Allah, jadi perjuangan kita tidak sia-sia ya. Ini dari kita, intinya dari jihad bil qital, sekarang jihad literasi, jihad dengan bagaimana dengan ilmu, dengan menyebarkan ilmu itu dengan tidak hanya harus dengan pedang, harus dengan pendidikan, dengan buku. Maka ini dengan rudalku ini sebagai sarana kita untuk sarana saya untuk bisa mengasah lagi ilmu saya, menambah wawasan saya dan juga keluarga dan lingkungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih saya dapat dari Rumah Daulat Buku. Ini juga buku juga di bawah nih. Menjadi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas buku-buku yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk saya. Dengan tindakan-tindakan terorisme ini kan bisa membuat citra Islam juga itu menjadi buruk di mata umum, di orang kafir sendiri, tapi juga terhadap kalangan umat Islam itu jadi buruk citranya. Ya, harapan saya terhadap pemerintah tegas dalam menindak tindakan terorisme, kemudian meredamnya itu tidak selamanya dengan kekuatan, dengan kekerasan, tapi harus dengan pendekatan-pendekatan persuasif, dengan dakwah. Karena tidak selamanya orang itu mengikuti suatu kelompok itu dengan fikrah. Bisa jadi karena ekonominya, bisa jadi karena dia nggak punya pekerjaan, akhirnya gampang disulut. Saya mengajak ya secara pribadi, pun ini ditonton sama mereka, saya mengajak sama ada teman saya yang masih ada di Gunung Biru ya, marilah kita sadar. Artinya tindakan yang kita lakukan itu sangat merugikan, bukan merugikan kita sendiri tapi orang banyak. Hasil dari apa yang kita lakukan tidak ada hasilnya, malahan banyak akan terjadi korban. Seorang mujahid, seorang pemimpin jihad, dia tidak berpikir bagaimana mengorbankan anak buahnya, tapi dia berpikir bagaimana bisa menyelamatkan anggotanya. Mari kita untuk segera sadar dan berpikir bahwa sangat berharga darah saudara-saudara kita itu. Mari kita berpikir, mari kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang keliru yang harus dirubah lagi. Mari kita mencintai tanah air kita. Dari itulah mari kita berjuang untuk bisa mengisi kemerdekaan ini, bukan malah merusak